segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, seluruh dan jemaat Tuhan berada hari ini, biarlah kiranya kasih setia Tuhan, sukacita akan terus melimpah dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58 akan menjadi bahan perenungan kita bersama pada hari ini. Sekali lagi, surat 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu frasa atau kalimat sekaligus nasihat penutup dari Rasul Paulus untuk bagian ini. Saudara, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus setelah ia menerima atau mendengar kabar buruk tentang orang-orang yang ada di sana, tentang jemaat yang ada di sana. Berita buruk itu ialah mulai timbulnya persoalan-persoalan di antara mereka, mulai terjadi perpecahan di sana, jemaat-jemaat di sana mulai ikut serta dalam upacara-upacara keagamaan kafir, mulai ada penghakiman, bahkan muncul masalah-masalah amoral, yaitu pelacuran di sana. Mulai terjadi perilaku-perilaku penyimpangan seksual yang sembarangan, dan pemujaan dewa-dewi Romawi di kuil-kuil utama mereka waktu itu. Dan yang parahnya lagi, orang-orang Kristen di Korintus ini ada sebagian yang mulai mengikuti praktek-praktek amoral tersebut. Ada sebagian yang mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk ini. Nah, untuk persoalan atau hal-hal inilah Paulus kemudian menulis suratnya untuk menegur mereka yang ada di sana, menegur perpecahan yang telah merusak iman jemaat. Paulus mengingatkan mereka untuk tetap dalam persekutuan, mereka harus tetap sehati sepikir, seia sekata, dan jangan ada perpecahan terjadi di antara jemaat. Selain itu pun Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka harus menunjukkan sikap hidup dalam kekudusan. Nah, di bagian ini Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apa maksud dari perkataan Paulus ini? Mengapa dia mengatakan atau memberi nasihat yang demikian ini? Kalau kita mundur ke ayat yang ke-57, mundur satu ayat dari ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini maksud dari perkataan Paulus itu, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yakni karena Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita, kemenangan yang dikerjakannya di atas kayu salib secara totally komplit, sempurna, dan selesai apa yang dikerjakan untuk saya dan saudara. Jadi kemenangan kita tidak setengah-setengah, tapi Kristus memberikan kita kemenangan secara utuh. Maka di ayat yang ke-58 ini Paulus berkata demikian, supaya jangan sampai kemenangan yang sudah kita terima itu, yang notabene bukan karena usaha kita, akhirnya kemudian menjadi sia-sia. Maka Paulus memberikan nasihat ini. Di sini ada 3 hal yang Paulus pesankan kepada kita. Yang pertama, ayat ke-58 dikatakan, berdirilah teguh. Sekali lagi, yang pertama adalah berdirilah teguh. Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh ini artinya kukuh, kuat, tetap tidak berubah. Baik dalam persoalan hati kita, iman kita, pendirian kita, juga sekaligus kesetiaan kita. Tetap tidak akan pernah berubah oleh situasi dan kondisi apapun. Bersikap sebagaimana panggilan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan mengalami kemenangan. Zaman sekarang banyak hal yang bisa membuat kita tidak kuat berdiri dengan teguh. Rasa-rasanya banyak sekali pergumulan yang membuat kita hampir-hampir tergoncangkan. Situasi pandemi COVID-19 yang terus-menerus tidak berkesudahan ini, wah, seringkali membuat kita hampir-hampir tergoncangkan. Banyak sekali tantangan yang datang, sama halnya dengan yang kasus yang terjadi di Korintus waktu itu. Banyak sekali hal yang terjadi di sana sehingga jemaat-jemaat mulai tergoyahkan di sana. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, berdirilah teguh. Di tengah situasi yang mulai bergejolak itu, tetaplah berdiri teguh. Berdirilah dengan penuh keyakinan terhadap apa yang sudah Kristus lakukan bagi setiap kita. Bahkan di kitab Kolose pasal yang pertama, kalau kita beranjak ke kitab Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23, di situ dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan di kitab Kolose pasal yang pertama ini, berdirilah teguh, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita terima dan kita yakini selama ini. Kita sudah terima dengar banyak sekali firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Apa yang Kristus sudah lakukan itu sudah cukup bagi setiap kita. Hari ini firman Tuhan ingatkan, jangan sampai kita bergeser dari semua keyakinan-keyakinan kita itu. Jangan sampai karena persoalan pergumulan membuat kita lengah, membuat kita akhirnya kalah dan kita tidak mampu untuk tetap berdiri teguh.
Nasihat Paulus yang pertama, setelah semua yang Kristus lakukan bagi kita, tetaplah bagian kita berdiri teguh. Yang kedua setelah kita harus tetap berdiri teguh di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 tadi dikatakan, jangan goyah. Jangan mau digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Situasi, kondisi, keadaan, bahkan semua boleh berubah. Semua ada dalam ketidakpastian yang membuat pengiringan kita kepada Tuhan pun akhirnya hampir-hampir saja tergoyahkan. Tapi jangan sampai kita menjadi goyah di tengah situasi itu. Karena di dalam Dia, ketidakpastian dunia ini semua dikalahkan dengan kepastian yang Kristus berikan dan kerjakan bagi setiap kita. Itu yang kedua. Jangan goyah meskipun situasi bergoncang, meskipun situasi dunia ini goyah. Tapi di dalam Kristus kita tetap punya kepastian dan kita tidak akan pernah goyah karena Dia jaminan dalam kehidupan kita. Yang ketiga setelah jangan goyah adalah giatlah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat dari bahasa aslinya, kata giatlah dalam pekerjaan Tuhan ini sebenarnya memakai kata majulah dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, giat belum tentu maju. Tapi kalau orang yang maju, kalau seseorang itu bisa maju, otomatis berarti dia adalah seorang yang giat. Berarti ada sikap giat itu dalam dirinya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ada orang-orang yang kelihatannya giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata giatnya itu karena memang itu adalah tugasnya dia yang harus dia kerjakan, yang harus dia selesaikan. Ada orang yang kelihatannya giat, tapi memang giatnya itu adalah karena rutinitas yang harus dia selesaikan. Tapi kalau orang maju, seseorang itu bisa maju, pastikan ada sikap giat dalam dirinya. Sekali lagi saya tekankan. Maka saudara, di bagian yang ketiga ini, Paulus di sini dia berkata, majulah terus dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bertambah-tambahlah dalam kesungguhan kita ketika kita bekerja untuk Tuhan. Sungguh-sungguhlah bekerja untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan semata-mata. Maka di atas semuanya itu, firman Tuhan berkata, jerih payamu tidak akan sia-sia. Jerih payah kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam giatnya kita bekerja untuk Tuhan, semua itu tidak akan pernah sia-sia. Keteguhan iman kita, ketidakgoyahan kepercayaan kita terhadap Allah itu, serta giatnya kita dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaannya, semua itu Tuhan perhitungkan. Dan pasti ada berkat yang Tuhan siapkan, baik untuk kehidupan kita yang sekarang ini, maupun nanti di kekekalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Berikan kami kekuatan untuk tetap terus kami setia, teguh, tidak bergoyah, tidak tergoncangkan, dan kami akan terus giat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sebagai umat-umat yang mengiring Engkau, beri kami kekuatan. Roh Kudus yang akan terus senantiasa memampukan, Roh Kudus yang senantiasa akan mendampingi, Roh Kudus yang senantiasa akan mengajari kami sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.